Di tengah kepercayaan publik yang merosot kepada KPK, tiba-tiba KPK ikut-ikutan akan mengundang 3 calon presiden untuk adu gagasan soal isu anti korupsi. Benarkah KPK hanya ingin cari pamor saja? Apalagi KPK pada saat ini adalah lembaga rumpun eksekutif yang tentunya bukan lembaga independen lagi. Tiga calon presiden ditantang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk adu gagasan terkait isu anti korupsi. KPK akan mengundang ketiga capres untuk berbicara dalam forum khusus yang rencananya digelar pertengahan Januari 2024. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan tujuan digelarnya forum tersebut untuk memastikan komitmen para capres dalam pemberantasan korupsi ke depan. Nanti untuk mengawal dan kemudian memastikan komitmen para capres pada agenda-agenda pemberantasan korupsi, KPK akan mengadakan momen sendiri. Bikin debat sendiri, Mas? Bukan debat ya, tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Oh, artinya akan mengundang para capres itu ke sini atau gimana, Pak? Kita akan mengundang, akan bikin forum sendiri khusus untuk isu anti korupsi. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango menyatakan kecewa dengan debat perdana Capres-Cawapres yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum. Nawawi menilai dalam debat tersebut tidak ada konsep pemberantasan korupsi yang ditawarkan oleh 3 capres. Nawawi sempat menyentil debat perdana itu seperti debat kusir. Menanggapi rencana KPK, para capres merespon positif. Namun capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga memberi catatan kepada KPK untuk berkomitmen dan menjaga etika soal pemberantasan korupsi. Kalau undangan untuk berbagi pandangan, berbagi gagasan, selama ini selalu siap. Boleh dicek aja, ada undangan yang kita nggak datang, selalu datang. Apalagi kalau yang mengundang adalah KPK. Dan kami berharap dengan begitu pimpinan KPK berkomitmen menjunjung tinggi etika. Jangan sampai pimpinan KPK tidak menjunjung tinggi etika. Bukan hanya taat hukum, taat kode etik KPK. Dan kalau ada debat itu saya berharap jadi kesempatan untuk masyarakat memberikan penilaian atas para calon terkait pemberantasan korupsi. Oh iya, kalau kita jelas. 10 tahun, Mas, saya jadi gubernur, mboten korupsi, mboten ngapusi. Itu pertunjukan yang paling jelas. Dan saya ajak KPK. Saya ajak KPK Korsubga, saya membuat sekolah anti korupsi di seluruh SMA, SMK, termasuk pendidikan yang di bawah kabupaten kota, dan 35 kabupaten kota, bupatinya, wali kotanya, semua tanda tangan. Karena pencegahan itu penting, tidak hanya penindakan. Lebih lanjut, KPK menjelaskan forum khusus ini nantinya bukan seperti format debat, namun lebih kepada penyampaian visi misi dalam perspektif pemberantasan korupsi. Tim Liputan Metro TV. Tidak ada angin, tidak ada hujan, KPK ikut-ikutan membuat debat capres mirip debat yang dilakukan KPU. Mengapa KPK ikut-ikutan? Benarkah untuk mengerek kepercayaan publik pada KPK setelah Firly Bahuri menjadi tersangka pemerasan? Ditambah lagi kolega Firly Alex Marwata ikut-ikutan membela Firly. Kami sudah terhubung dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Mas Boyamin, selamat sore. Sore, Egan. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Boyamin. Mas Boyamin, apakah menurut Anda ini adalah saat yang tepat untuk mengadakan debat capres ataupun uji gagasan capres oleh institusi yang saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan, KPK, Mas Boyamin? Ya, kita berhusnuzon aja, Egan. Karena apapun KPK mencoba membenahi dirinya sejak Pak Nawawi jadi ketua sementara. Dan kita beri kesempatan lah. Kan kalau malah tidak mengambil momen, ya justru lebih salah lagi. Jadi ini ya sama-sama bahwa pilpres kita seperti apa nantinya gitu, proses yang demokrasi ini akan teruji untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik yang dalam perspektif kita yang betul-betul akan memberantas korupsi secara konkret, bukan hanya di awang-awang atau retorika aja. Karena kemarin ya memang belum ada yang membumi
Sehingga KPK merasa perlu ini satu memang mengambil momen untuk memperbaiki citranya. Kedua ya sambil akan membuat fakta integritas lah atau memaksa capres ini membuat janji-janji yang lebih konkret. Jadi tetap kita dukung lah, kita dorong lah untuk itu. Misalnya ini kan, yang pertama kan urusan RUU perampasan aset yang sejak 2008 tidak kelar-kelar. Nah, saya ingin dalam forum nanti di KPK itu, debat itu, semua capres akan menyatakan dirinya secara tegas akan membuat perpu, menyatakan dirinya akan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Karena kalau berharap di pengesahan DPR kan tidak mungkin. Periode sekarang apalagi periode depan rasanya nggak mungkin. Nah, itu supaya capres kita itu berjanji akan membuat perpu untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset itu. Jadi dengan demikian akan menjadi sesuatu yang lebih konkret. Kalau nanti semua calon presiden itu akhirnya berani kita paksa seperti itu oleh KPK atau kita semua, maka nanti ke depannya semua capres tidak bisa berkutik lagi untuk tidak menjadikan perpu. Karena kalau berharap DPR nggak cukup. Itu yang utama itu. Kedua juga kita paksa mereka akan mengembalikan ke Undang-Undang KPK yang lama. Jadi cabut revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 kembali ke Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Di mana KPK apapun sudah hebat saat itu, independen, sudah pimpinan KPK penyidik dan penuntut dan segala hal yang sudah dilakukan baik sehingga persepsi anti korupsi kita itu naik terus. Nah, ketika ini diberlakukan revisi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 langsung menyesatkan kita persepsi anti korupsi karena sudah baik kemudian dilemahkan. Itu utamanya itu kan. Saya kira tetap kita bersungguh-sungguh ini tetap bermanfaat. Terima kasih. Ya, Mas Boyamin, saya setuju kita harus husnuzon ya, tapi versi suuzonnya itu bagaimana, Mas Boyamin? Ya, jangan sampai ini nanti akan hanya retorika lagi aja dan KPK tidak berani istilahnya memaksa tanda kutip lah itu capresnya itu dua hal yang konkret itu. Kalau soal tata kelola pemerintahan yang baik, terus pemberantasan anti mafia-mafia hukum, mafia tanah, mafia apa itu nantilah itu kita masih jauh lah. Kalau bahasa saya itu kan kalau berani mengatakan juga tata kelola pemerintahan yang baik, calon presiden mengatakan bahwa nanti itu akan saya cegah bukan hanya bocor tapi sampai level rembes atau tiris. Ya kita minta itu dan nanti kita tagih seperti apa. Kita ini kan bocor 40% itu hilang setiap penganggaran maupun izin tambang segala macam. Kita ini kan belepotan betul. Pajak tidak bisa masuk padahal kalau kita rasio jadi 10% aja bisa dapat 3.000. Bukan hanya nambal utang, kita bahkan tidak perlu hutang lagi karena dari tambang, dari kebun, dari pajak menteri yang lain kita hebat. Dan ini belum ada yang kemarin, makanya bahasanya Pak Nawawi ya bahasanya agak capek. Kalau saya mengantuk malah tidur kemarin melihat debat-debat yang karena semua capres membumi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.